Di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 4 juta rupiah padahal kita baru saja membuat akun. Pinjol ilegal mudah cair 2022, pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mengajukan pinjaman online seperti yang saya dapatkan, tonton video ini dari awal hingga akhir agar nantinya kalian nggak ketinggalan poin penting di video ini. Channel ini sedang mengadakan giveaway 4 buah handphone. Pertama ada Vivo T1 Pro, ada Infinix Hot 10, lalu juga di sini ada iPhone 11 Pro serta ada Xiaomi Note 10 Pro. Buat kalian yang ingin mengikuti giveaway ini syaratnya mudah banget. Kalian tinggal like serta subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ya nama kalian, lalu juga ada nomor handphone serta Instagram kalian. Nanti untuk pemenangnya akan saya umumkan jika video ini sudah tembus 1000 likes. Jadi semoga beruntung. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Media Finansial. Bertemu lagi bersama dengan gue Yoga. Jadi pada video kali ini gue akan ngebahas sebuah aplikasi pinjaman online langsung cair. Yang mana guys, ini merupakan pinjol ilegal mudah cair 2022, yaitu pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Jadi sesuai dengan anjuran dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikannya. Jadi dengan cara kita galbay di suatu pinjol yang ilegal, itu sama aja kita untuk membantu Kominfo memberantas pinjol ilegal. Jadi guys, di sini sebelum lanjut ke inti videonya, buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel Media Finansial, jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya agar nantinya kalian gak ketinggalan video terupdate di channel ini. Karena guys, di channel ini saya banyak membahas seputar aplikasi pinjaman uang online, baik yang sudah terdaftar di OJK ataupun yang belum terdaftar di OJK. Nah, kalau kalian tertarik dengan konten seperti ini, langsung aja klik tombol subscribe. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke inti videonya. Di sini kalian bisa search di Google, yaitu pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ya. Maka di sini ada berita dari tribunnews.com, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Kalian bisa lihat di sini dan kita langsung klik saja ya guys. Jadi di sini Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo, Semal Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, kalau kita lihat alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel ya. Selanjutnya kita akan scrolling ke bagian bawah ya guys. Di sini kalau kalian lihat, Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech menagih hutang, laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jerah. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK ya. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Itu dia anjuran dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi guys, pertama-tama saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa komentar dari orang-orang yang telah mengajukan di dalam aplikasi ini. Di sini ada dari Swak Sharma ya. Dia memberi rating di 5 yaitu perfect, dan dia mengatakan pinjaman aplikasi tunai ini mudah, persyaratan aplikasi data lengkap, pengajuan caps cepat,
untuk proses likuidasi, sangat membantu. Nah, kalau kita lihat ya, dia sangat puas terhadap aplikasi ini. Ada juga yang mengatakan dari Pope Router, dia mengatakan terima kasih atas aplikasi Anda. Kami menyediakan rencana keuangan yang sangat sederhana, prosesnya sederhana dan cepat, bunganya rendah. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari beberapa komentar yang ada di dalam aplikasi ini, bahwa pinjol ilegal mudah cair ini terbukti membayar dan tentu kita bisa cair, yaitu minim autol ya. Jadi kalian bisa cair di dalam pinjol ilegal mudah cair 2022 ini guys. Nah, di sini aplikasinya bernama aplikasi Dana Cicil. Jadi buat kalian semua bisa langsung mendownload aplikasi Dana Cicil, tinggal kalian ketik aja di Play Store ya. Di sini Dana Cicil, maka dia akan tersedia di bagian sini, tinggal kalian buka saja aplikasi Dana Cicil. Nah, kalau kita lihat dari rating, ulasan serta jumlah downloadnya, nah Dana Cicil ini telah mendapatkan rating 4,7 dari 2000 ulasan dan telah mendapatkan jumlah download 50.000 lebih ya. Nah, kalau kita lihat, kita simpulkan bahwa aplikasi ini belum terlalu banyak orang yang mengetahui. Biasanya setelah sudah banyak nanti banyak yang akan autol, tapi kalau baru beberapa orang yang telah mendownload, belum terlalu banyak, itu bisa jadi masih cair terus guys, seperti itu. Nah, di sini ada pun kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi dari Dana Cicil ini guys. Kalian bisa lihat di bagian sini, limit pinjaman tertingginya hingga 4 juta rupiah ya. Selanjutnya kita bisa lanjut, limit hingga 10 juta. Adapun pengajuannya cepat dan tenor panjang. Tapi setiap pinjol ilegal itu pasti tenornya nggak sesuai dengan apa yang dia katakan ya guys. Bisa jadi hanya beberapa hari saja, dari yang 90 hari bisa menjadi hanya 7 hari. Jadi jangan terlalu berpatokan apa yang disampaikan dari aplikasi tersebut. Nah guys, di sini ada pun tentang aplikasinya. Dana Cicil ini adalah platform yang menyediakan layanan pendaftaran anggota koperasi simpan pinjam. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini ya guys. Kita akan baca ulang, yaitu Dana Cicil adalah platform yang menyediakan layanan pendaftaran anggota koperasi simpan pinjam. Dengan menjadi anggota KSP, Anda dapat mengajukan pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan bunga yang sangat rendah. Tunggu apa lagi, ajukan sekarang. Itu dia ya guys. Dan di sini kalian bisa lihat untuk simulasinya. Lalu yang paling terpenting itu adalah persyaratannya guys. Kalau kita lihat di bagian sini, persyaratannya adalah warga negara Indonesia, berusia 18 tahun ya. Lalu selanjutnya punya akun koleksi, memiliki penghasilan yang stabil. Itu dia persyaratannya, dan kalian bisa langsung mendownload dan juga menginstal dari aplikasi Dana Cicil. Tetapi guys, di sini saya akan cek lebih lanjut ya. Jadi kita harus benar-benar teliti, kita cek apakah Dana Cicil ini sudah tersedia di OJK atau belum ya. Maksudnya sudah berlisensi, sudah berizin di OJK, atau memang benar ini adalah pinjol yang ilegal. Maka dari itu kita harus memeriksanya terlebih dahulu guys. Jadi guys, ini adalah dokumen dari perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada ratusan pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Di sini kita dapat lihat ya, mulai dari ada Dana Mas, lalu juga ada Investri, Amarta, Dompet Kilat, dan lain sebagainya. Kita akan scrolling ke bawah, ada seberapa ya. Sini ada 124 pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Nah, untuk cara cepat kita mencari apakah pinjol dari Dana Cicil yang terdaftar di OJK atau tidak, kalian bisa klik di bagian pojok kanan atas ini, ada menu search. Kalian ketik aja Dana Cicil ya. Nah, Dana Cicil seperti ini, kita enter, dan ternyata tak ada item yang cocok ya di bagian sini tadi, bahwa bisa dipastikan pinjol ini adalah pinjol yang ilegal. Nah, kalau kalian lihat di dalam dokumen ini itu lengkap banget ya guys. Ada nomornya, ada nama platform, website, nama perusahaan, surat tanda berizin ataupun terdaftar, tanggal, jenis usaha, dan juga sistem operasi. Jadi ini adalah daftar-daftar pinjol yang sudah terdaftar di dalam OJK guys, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui bahwa pinjol ini adalah pinjol yang ilegal, kita bisa langsung mendownload, menginstal, dan kita tinggal buka saja guys. Jadi di sini ya, ini adalah jumlah pinjamannya ya. Di dalam aplikasi ini kita bisa mengajukan pinjaman 4 juta rupiah, dan di sini untuk persyaratan-persyaratannya ada pengisian data, ada juga rencana angsuran, proses cepat, dan juga penerimaan dana. Nah, kalian bisa langsung pergi ke peminjaman guys. Jadi seperti itu ya guys, untuk prosesnya mudah banget. Di video-video sebelumnya juga saya sudah pernah membahas tentang proses-proses pengajuannya.
Jikalau kalian ingin mengajukan, bisa langsung ajukan ya. Untuk syaratnya itu sama kayak di video-video saya sebelumnya. Ada beberapa video yang memang saya menjelaskan dari awal hingga akhir video ya, dari cara pengajuannya, pengisiannya, itu kalian bisa cek di video sebelumnya agar kalian nanti paham gitu guys. Dan jangan lupa untuk kalian ingin mengajukan pinjaman online yang ilegal, pastikan data pribadi kalian itu harus terjaga ya, maksudnya data kalian harus diamankan terlebih dahulu. Mungkin segitu aja pembahasan pada video kali ini, semoga memberikan informasi ataupun edukasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di next video, see you the next time and happy enjoy.